mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Berikut contoh teks eksplanasi dengan judul James Watt, sang penemu mesin uap. Terdiri dari pernyataan umum atau pembuka, deret penjelas, dan simpulan atau penutup. Berikut sebagai pembuka. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Deret penjelas. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Berikut penutup atau simpulan. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Unit atau SI, seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Contoh penyajian informasi dalam bentuk diagram. James Watt, sang penemu mesin uap. Paragraf pertama, topik masalah apa yang dibahas pada teks. Dan paragraf kedua, deret penjelas. Mengapa James Watt pergi ke London? Paragraf ketiga, deret penjelas. Bagaimana mesin uap ditemukan? Dan paragraf 4, kesimpulan atau penutup apa yang dapat disimpulkan dari teks.
Membuat simpulan dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 1. Pernyataan umum atau pembukaan, 2. Deretan penjelas atau isi, dan 3. Penutup atau simpulan. Kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut kata tanya dan fungsinya. 1. Kata tanya apa? Kegunaannya untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Jawaban yang diharapkan adalah pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Contoh kata tanya apa? Apa itu radio? Jawaban diharapkan, radio adalah alat komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu. Nomor 2. Kata tanya siapa? Kegunaannya untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan adalah orang atau pelaku suatu peristiwa tersebut. Contoh, siapa yang menemukan radio? Jawab, Guglielmo Marconi. Nomor 3. Kata tanya kapan? Kegunaannya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan adalah jam, hari, bulan, tanggal, tahun, ataupun lamanya sebuah peristiwa. Contoh, kapan radio ditemukan? Jawab, tahun 1929. 4. Kata tanya di mana? Kegunaannya untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan adalah tempat suatu peristiwa berlangsung atau tempat yang sedang digunakan dalam teks. Contoh, di mana Marconi lahir? Jawab, Italia. Nomor 5. Kata tanya mengapa? Kegunaannya untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Jawaban yang diharapkan adalah penyebab suatu peristiwa dapat terjadi. Contoh, mengapa radio dibutuhkan? Jawaban yang diharapkan adalah radio dibutuhkan karena kita dapat mendengarkan musik dan memperoleh informasi dari radio. Nomor 6. Kata tanya bagaimana? Kegunaannya untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa, serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks. Jawaban yang diharapkan adalah keadaan ataupun proses terjadinya peristiwa dalam teks. Contoh, bagaimana cara kerja radio? Jawab, gelombang radio dipancarkan oleh gelombang pembawa, lalu oleh lapisan udara gelombang radio dipantulkan pada lapisan ionosfer. Setelah itu,
dipantulkan kembali ke bumi dan ditangkap oleh menara penerima sinyal. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata baku. 2. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh, adik memberikan banyak uang-uang kepada pengemis itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya, kata apotek merupakan kata baku dari kata apotik. Atau izin merupakan kata baku dari kata izin. Mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Menentukan kosakata baku pada teks eksplanasi. Dalam kalimat efektif, terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada. Kata-kata baku digunakan dalam acara resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah.
Perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku berikut. Nomor 1, kata baku transportasi, sedangkan kata tidak baku transportasi. Nomor 2, kata baku teknologi, kata tidak baku teknologi. Nomor 3, kata baku energi, kata tidak baku energi. Nomor 4, kata baku hipotesis, kata tidak baku hipotesa. Nomor 5, kata baku kamera, kata tidak baku kamera. Nomor 6, kata baku planet, sedangkan kata tidak baku planet. Nomor 7, kata baku saklar, kata tidak baku saklar. Nomor 8, kata baku sekring, sedangkan kata tidak baku sekering. Nomor 9, kata baku setrum, sedangkan kata tidak baku setrum. Nomor 10, kata baku stop kontak, tulisannya disambung, dan kata tidak baku stop kontak.